Yes. Kita mulai ya? Iya, kami ini. Kan dari video. Video mah terakhir ini. Maksudnya dia sama ukuran audiens. Diskusi ya, Mas, saya pas lagi lewat terus. Ayo video. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la ilaha illa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shalli wa yassir amri wa la ilaha illa Pertama-tama ya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang pada hari ini sudah hadir bersama kita untuk berdiskusi dan sama-sama belajar untuk mencari ilmu tentunya. Pada kesempatan hari ini ada dua materi yang akan disajikan. Yang pertama adalah strategi pembelajaran di pondok pesantren. Yang kedua strategi pembelajaran di RA. Adapun yang pertama itu strategi pembelajaran pondok pesantren yang akan saya sampaikan. Adapun terkait dengan apa yang saya sampaikan, tentunya saya menyampaikan di sini bukan sebagai seorang ahli yang menyampaikan, tapi terkait dengan hasil daripada wawancara ataupun temuan yang memang ditemui di lapangan gitu. Karena tentunya berbicara tentang strategi kuliah pondok pesantren, itu saya yakin bahwa Bapak dan Ibu yang hadir di sini tentu sudah tahu bagaimana terkait dengan strategi pembelajaran di pondok pesantren, karena mayoritas yang hadir itu semuanya juga pernah mondok di pesantren. Sehingga apa yang saya sampaikan ini hanya mengulas terkait dengan apa yang saya temukan hasil daripada wawancara dengan salah satu pondok pesantren. Adapun dalam studi kasus yang saya lakukan itu terkait dengan pondok pesantren yang ada di Kecamatan Kaligong. Ya, mungkin di sini di judulnya Bupati Input, tapi insya Allah di dalamnya ada terkait dengan pondok pesantren, yaitu pesantren Miftahul Faizin yang ada di Kecamatan Kaligong. Nah, pertama-tama di sini ada latar belakang ya. Secara umum terlebih dahulu, yang mana pondok pesantren memiliki peran penting dalam sejarah berbagai pusat kajian ilmu agama, dakwah, benteng akidah umat, bahkan menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan, pengawal budaya bangsa, dan penggerak ekonomi kerakyatan. Pendidikan di pesantren telah terbukti mampu mengembangkan potensi manusia di Indonesia secara seimbang, melahirkan individu yang taat beragama dan bermanfaat bagi masyarakat. Fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, diawali dengan sistem tradisional seperti sorogan, latonan, dan bandongan yang kemudian beradaptasi dengan sistem modern. Perbedaan berdasarkan dasar antara pesantren salaf terletak pada penambahan pembelajaran umum. Oleh karena itu diperlukan strategi pembelajaran yang efektif termasuk visi misi kurikulum dan metode yang mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan melalui generasi yang cerdas, kompetitif, dan berpikir kritis tanpa menghilangkan nilai-nilai yang diajarkan. Kemudian langsung kita ke pembahasan. Yaitu di pesantren ada metode yang merupakan satu komponen pendidikan Islam yang dapat menciptakan aktivitas pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan pendidikan dapat tercapai apabila metode yang digunakan tepat. Metode dapat berarti cara atau jalan harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, untuk menyebutkan metode digunakan istilah thoriqah atau yang menurut Al-Jurjani berarti segala sesuatu yang memungkinkan untuk sampai kepada benar, kepada tujuan yang diharapkan. Dalam dunia pendidikan terdapat berbagai macam metode mengajar,
yang dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan berbagai hal seperti situasi, kondisi, kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, fasilitas yang tersedia, dan sebagaimana disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar mengajar. Bidang studi pendidikan agama Islam menurut Muhaimin dalam Hidayatullah memiliki dua karakteristik, yaitu bidang studi yang bermuatan pengetahuan dan bidang studi yang bermuatan nilai, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar isi dalam pendidikan agama Islam. Kemudian salah satunya terkait dengan hal itu adalah pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu ada kiai, kemudian ada syekh, kemudian ustadz yang mendidik serta mengajar santri dengan asramanya dan masjid. Kegiatannya mencakup pengembangan keilmuan yang bermanfaat dan pengabdian terhadap agama, masyarakat dan negara. Santri juga diajarkan untuk menghafal Al-Quran serta disiplin dan berakhlak mulia. Sebagai sistem pendidikan yang cukup lama diterapkan di Indonesia, pesantren memiliki metode yang unik dan khas, seperti adanya pandangan hidup dan nilai kehidupan yang harus diterapkan dan dijalankan, pandangan hidup dan tata nilai yang dianut, cara hidup yang ditempuh, serta semua aspek-aspek kependidikan dan kemasyarakatan lainnya. Kekhasan lainnya yaitu adanya sistematika pengajaran yang dilakukan secara berulang dari tingkat ke tingkat. Ada di sini macam-macam metode pembelajaran pesantren. Secara umum untuk pembelajaran pesantren diterapkan mencakup dua aspek, yaitu metode yang bersifat tradisional, yakni pembelajaran diselenggarakan untuk kebiasaan yang telah lama dilaksanakan pada pesantren, atau juga disebut sebagai metode pembelajaran asli pesantren. Yang kedua, metode pembelajaran modern, yakni metode pembelajaran hasil pembaharuan kalangan pondok dengan memasukkan metode yang berkembang pada masyarakat modern, walaupun tidak sama seperti sistem sekolah atau madrasah. Dan macam-macam metode pembelajaran pesantren. Yang pertama ada sorogan, itu berasal dari kata sorog dalam bahasa Jawa yang berarti menyodorkan, sebab setiap santri menyodorkan kitabnya di hadapan kiai atau penggantinya. Sistem sorogan ini termasuk belajar secara individual, di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru dan terjadi interaksi saling mengenal antara keduanya. Kemudian pembelajaran dengan sistem sorogan biasanya diselenggarakan pada ruang tertentu, ada tempat kiai dan ustaz di depan meja pendek dan seterusnya. Inti metode sorogan adalah berlangsungnya proses belajar mengajar yang face to face antara kiai dan santri. Keunggulan metode ini adalah kiai secara pasti mengetahui kualitas anak didiknya begitu. Kemudian yang kedua ada metode Bandungan atau metode Potonan. Ini berasal dari kata waktu ya, yang berarti waktu, sebab pengajian tersebut diberikan waktu tertentu, yaitu sebelum dan sesudah melakukan sholat fardu. Metode ini merupakan metode di mana santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran secara kuliah. Santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan padanya atau katalogas gitu ya. Kemudian metode ya musyawarah. Metode ini merupakan metode yang metode pembelajaran yang lebih mirip dengan metode diskusi. Beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membentuk kelompok yang dipimpin langsung oleh kiai atau ustadz atau mungkin juga senior untuk membahas atau mengkaji satu persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, para santri bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pendapatnya. Kegiatan yang dilakukan oleh kiai atau ustadz selama kegiatan berlangsung dengan memperhatikan kualitas jawaban yang diberikan oleh peserta yang meliputi kelogisan, ketepatan dan kevalidan referensi yang disebutkan serta bahasa yang disampaikan harus mulai dipahami oleh santri yang lain. Hal ini
Nah, yang dipilih adalah pemahaman terhadap teks bacaan, juga kebenaran ketepatan peserta dalam membaca menyimpulkan isi teks dan itu persoalan yang menjadi rujukan. Kemudian ada metode penyajian pasaran, yaitu merupakan kegiatan belajar santri melalui pengajian materi kitab tertentu pada seorang kiai atau ustadz yang dilakukan oleh sekelompok santri dalam kegiatan yang terus menerus selama tenggang waktu tertentu. Pada umumnya dilakukan pada bulan Ramadan selama setengah bulan, 20 hari, terkadang 1 bulan penuh, tergantung pada misalnya pelatihan. Metode ini lebih mirip dengan metode pendongan, tapi pada metode ini target utamanya adalah selesainya kitab yang dipelajari. Jadi metode ini menjadi titik beratnya terletak pada pembacaan, bukan pada pemahaman seperti pada metode pendongan. Kemudian ada metode hafalan. Metode ini merupakan kegiatan belajar santri yang menghafal satu teks tertentu di bawah bimbingan pengawasan ustadz atau kiai. Kemudian ada demonstrasi atau praktik ibadah. Metode ini adalah pembelajaran yang dilakukan dengan memperagakan suatu keterampilan dalam hal pelaksanaan ibadah tertentu yang dilakukan perorangan maupun kelompok di bawah petunjuk kiai atau ustadz, dengan kegiatan para santri mendapat penjelasan teori tentang tata cara pelaksanaan ibadah yang akan dipraktekkan sampai mereka betul-betul memahaminya. Kemudian ada metode muhawarah, merupakan suatu kegiatan berlatih dengan bahasa Arab yang diwajibkan oleh para santri kepada para santri selama mereka tinggal di pondok di beberapa pesantren. Kemudian terakhir, dalam hal ini saya melakukan wawancara di mana hasil dari pondok pesantren Miftahul Faizin, itu pondok pesantren yang terletak di Kampung Bubakan Lumajang, Desa Sukalaksana, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Pesantren ini didirikan 14 Maret 2016 oleh pendiri, salah satunya ya oleh mertua ya dari pimpinan pondok pesantren yang sekarang, yang pada waktu itu mewakafkan tanah seluas 1000 meter persegi dan masjid seluas 120 meter persegi. Jumlah santri yang belajar di pondok pesantren Miftahul Faizin adalah 64 santri, terdiri dari 30 santri putra dan 34 santri putri. Selain itu terdapat 40 santri yang belajar di madrasah diniyah. Total santri yang tinggal di asrama adalah 63. Kemudian pada programnya ada program pengajian para santri pendukung di Miftahul Faizin yang meliputi metode sarogan, hafalan ya, tafsir dan qiraat dalam pembelajaran Al-Quran. Selain itu dibahas juga kitab-kitab yang dikaji di pondok pesantren seperti Safinatun Najah, kemudian Fathul Muin, Fathul Qorib, kemudian seperti ilmu alat dan bahasa Arab melalui kitab-kitab Soroh, Biumiyah, dan Alfiyah dan kitab-kitab lainnya. Belajar ini menekankan pentingnya penguasaan fikih dan bahasa Arab dalam pendidikan santri. Kegiatan sehari-hari di asrama, terutama mengenai pendidikan ya, karena di sana jadi pesantrennya itu di Sukalaksana ya, namanya di Sukalaksana, dan itu sangat berada di ujung sekali. Jadi ya di Talegongnya teh di ujung sekali, ujung di sana ya. Di mana pun. Ya, jadi di pesantrennya di pesantren itu ke atasnya itu sudah hutan. Kita suruh mendegan. Sinyal alhamdulillah sekarang sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Bulan? Nah, jadi karena di situ baru, jadi di pesantren hanya baru ada menyediakan pendidikan dasar itu, jadi ada SDIT-nya, tapi untuk tingkat untuk tingkat SMA dan SMP-nya itu harus berangkat ke pusat desa, ke Pasir Angin, dan itu harus berjalan sejauh sekitar 1 jam lebih, 1 jam sampai 1 jam setengah. Jalan kaki. Indonesia kene teteh. Indonesia. Ekstrim pisan. Ya pokoknya di sisi gunung lah itu sudah. Coba pengennya ayo. Ya jadi kita masuk. Tanah
Ayo jiwa. Termasuk jadi si kegiatan santrinya salah satunya kan, jadi mayoritas penduduk di sana itu bertani, kemudian yang lagi viral sekarang itu ya usaha masyarakatnya itu ke kopi, termasuk banyak santri juga yang memang apa namanya ya yang mengurus kebun kopi gitu ya, yang mengurus kebun kopi di sekitar pesantren di sana. Jadi untuk apa namanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari selama di pesantren gitu. Termasuk juga ajangannya untuk menutupi ya kebutuhan apa yang dibutuhkan di pesantren melalui ya kopi, karena kebetulan berada di sekitar hutan. Kadang juga apa selain kopi juga berkebun kapol, kapulaga ya, karena misalnya kebetulan di dekat hutan kali. Nah, kemudian ini salah satu dokumentasinya terkait dengan apa di pondok pesantrennya itu ini. Nah ini yang ini itu, nah ini ada untuk asrama putra sekaligus kan di depannya nah seperti ini. Paida sama dengan Paida asli. Ya itunya apa kobongnya teh. Jadi ada kobong gitu ya. Kemudian kapayunan teh aya siga pepanggungan gitu. Oh iya gazebo. Nah, gitu. Jadi si nah ini kan nah yang ini teh, nah itu kan yang ke belakangnya teh pondoknya apa ya kobongnya, nah ini ke depannya tuh jadi Santri nomor 64. Oh, ibu teh jenjangna tidak ada sandungan. Campuran ada yang SMA gitu. Nah, kalau menatap tak sama. Jadi 15 Nah gitu, jadi nah ini, nah, jadi ayah sama pelakuan gitu, dan ini ada dua apa namanya, ada dua bangunan gitu ya. Yang satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Kalau yang madrasahnya ada di bawahnya itu apa tuh? Nah seperti ini, yang tadi untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Nah ini untuk perempuan, ini jadi itu pengajiannya di situ. Nah ini dulu asnya ya ini masjidnya. di belakang gunung Berangi ngirim-ngirimnya semua. Ya, Terima kasih lumayan Pak Al gitu. Nah ini, nah itu tempat pengajiannya seperti itu, tempat pengajiannya di luar gitu kan. Nah ini yang santri putrinya, nah pengajiannya sama juga di luar, jadi ada perhadapan gitu. Nah ini biasanya, jadi setiap malam mingguan selalu ada manakiban gitu. Ya. Termasuk ya salah satunya dengan bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Saya juga sering kesini setiap malam minggu, dan kalau bapak-bapak mah supaya lebih menarik selalu diakhiri dengan ngaliwat barang. Ayo menyatukan umat. Ayo kuatnya menyatukan calon Bersatu Nah ini ya menyatukan umat. ini bapak-bapak ada yang dari desa, bukan hanya dari desa Palaksana, juga ada yang dari desa-desa tetangga juga suka datang itu setiap malam minggu karena rame. Di situ ada 7 desa. Asli pertanyaannya belum. Nanti lo ya Bu ya. Nah itu jadi ya apa nama sangat asli lah lingkungannya. Memang berada di wilayah pegunungan yang memang untuk ke jalan raya itu sangat jauh sekali gitu, bisa sampai 1,5 jam jalannya ditempuh. Jadi bukan nama di sisi leuweung di sana. Senyaman banget ya. Saya ngomong tanya. Sesah santri kampung. Ya, gitu. Jadi ke sekolah itu 1,5 jam. Nah ini salah satu programnya juga ya, mengakibat dan lain sebagainya. Itu ya. Ini kesimpulan. Metode dalam konteks pendidikan merujuk pada cara atau jalan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Di pesantren terdapat metode pembelajaran yang bersifat tradisional dan juga yang lebih modern. Beberapa metode yang digunakan di pondok pesantren disesuaikan dengan situasi dan kondisi seperti metode ya tanya jawab, kemudian serta belajar, diskusi, dan pemberian situasi.
Ciri khas pembelajaran di pesantren yaitu metode sorogan, keterangan atau gunungan, musyawarah, kemudian hafalan, demonstrasi, menghorong kalau dalam mengembangkan model pembelajaran fokus. Ya, bukanlah mengganti metode ya. Karena dengan model kebudayaan seperti dalam sistem pendidikan modern, melainkan merenovasi sorogan menjadi lebih mutakhir. Oleh karena itu penting untuk menggunakan model sorogan yang modern sebagai bagian dari upaya meningkatkan metode pembelajaran. Terakhir, terima kasih. Mohon presentasinya terkait strategi pembelajaran agama Islam di pondok pesantren. Kemudian untuk selanjutnya kita lanjutkan pembahasan strategi pembelajaran agama Islam di era A ya. Setelah dari pondok pesantren kita balik lagi ke era A. Ya. Kalau Sampai tadi balik lagi berangkat iya. ikut ke pesantren nikah jadi putra KRA. Ayo mah dadan kalinya. Oh, dadan. Ibu romantik. Karena romantiknya tidak lucu. Berproses. Baik, kali ini saya mengambil studi kasus di RA Darul Falak Cisurupan, di mana ini sekolah RA dulu saya, jadi alumninya. Coba alumni RA boleh mengacungkan tangan. Bunda RA. Wah, mau kalah macam RA tuh. Anak TK. TK dulu lah TK. Abdi wae produk ahli CBA. Kami aplikasi Alhamdulillah mungkin dengan tugas ini selain karena mengerjakan tugas tapi juga jadi bisa silaturahmi ya, bahagia tapi sekaligus ada mewujudkan ini loh ternyata di RA. Kayak ini kita sampai pulang. Betul. Nah ini tampak depan RA Darul Falak Cisurupan. Kalau tadi Pak Lutfi pondok pesantrennya jauh dari jalan raya. Kalau ini mah di pinggir jalan raya banget. Makanya ditutup pakai pagar nanti ketapisan gitu dah. Anak RA ya. Paulnya pennya. Iya. Nah ini mungkin semoga pembahasannya. Lucunya putra batu sama terus main. Rona biar Ada tuh ada mau putra. Saya benar. Ini dulu ya sedikit. Terselubung kan? Kan ya buka kursus buat Astagfirullah. Di RA ini terdiri dari dua kelas ya, A sama B. Ini yang A, ini yang B. Jadi yang usia 4 sampai 5, ini 5 sampai 6 tahun. Nah ini halamannya. Berangkat dari latar belakang dulu mungkin ya. Raudatul Atfal sebagai lembaga pendidikan anak usia dini Golden Age yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter. Mungkin ya, karena Golden Age ya, maka menentukan bagaimana anak ke depan ini. Di mana selain pembentukan karakter juga membentukkan pemahaman agama dan pembelajaran dasar bagi anak-anak usia 4 sampai 6 tahun. Di dalam pendidikan ini, pembelajaran agama Islam menjadi salah satu fondasi utama. Jadi yang membedakan RA dengan TK adalah di penekanannya di dalam materi agama. Naungannya juga Ya, naungannya juga di bawah Kemenag ya. Di dalam prakteknya mungkin untuk mencapai tujuan itu banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya metode yang harus disesuaikan untuk mengajar kepada anak usia dini dengan anak-anak yang di atasnya itu harus disesuaikan. Dalam hal ini RA Raudatul Atfal bisa melaksanakan tujuan itu walaupun menghadapi beberapa tantangan. Ini tantangannya. Maka di sini bagaimana strategi Darul Falak untuk bisa melaksanakan tujuan itu. Profil pertama dulu Raudatul Atfal termasuk terdapat di Cisurupan, terletak di Cisurupan. Kemudian mulai didirikannya tahun 98, cuman resmi sebagai lembaga yang berada di naungan Kemenag itu baru di tahun 2016.
memadukan kurikulum Kemenak dan visi Persis, karena Rodatul Atfal Darul Falah ini ada di naungan Persis, jadi sekarang digabungkan kurikulumnya. Kemudian melihat dari SDM-nya dulu ada 4 guru, cuman 1 itu merangkap sebagai kepala sekolah, jadi kepala sekolahnya juga ikut ngajar di kelas. Kemudian banyak santrinya ada 45, di kelas A ada 23 orang, di kelas B ada 22 orang. Kemudian bangunannya 2 kelas A sama B, ada kamar mandi, halaman sekaligus tempat permainan dan masjid. Kemudian visi misinya, dilihat dari visi misinya yang pertama terwujudnya generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah. Kemudian indikatornya bisa dilihat di layar. Kemudian misinya mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai mutu pendidikan. Kemudian meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatkan pencapaian prestasi moral dan nilai-nilai agama, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Kemudian memberdayakan lingkungan dan Atfal sebagai sumber pelajaran. Tujuan dan karakteristiknya bisa dilihat, kemudian yang bisa dilihat dari karakternya yaitu berlandaskan nilai-nilai Islami. Tentunya ini digabungkan tadi ya dengan nilai-nilai basic. Kemudian memperhatikan nilai-nilai dasar hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, mengembangkan akhlak dan akhlakul karimah dan memunculkan kekhasan lembaga. Rencananya dari tujuan-tujuan dari visi misi dan karakter tadi diturunkan ke rencana kegiatan, di mana secara karena kurikulumnya disatukan antara Kemenak dengan Persis, maka secara materi itu sama dengan apa yang tertera dalam Menak nomor 792 tahun 2018 gitu. Jadi materi-materinya sama, hanya saja penekanannya itu kontennya itu disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Persis juga. Perencanaan kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari kurikulum, di mana terbagi ke dalam 3 rencana. Yang pertama pembagian tema-tema bulanan seperti mengenal ciptaan Allah, cipta lingkungan dan adat Islami. Kemudian rencananya ada kegiatan harian, kegiatan mingguan dan semesteran. Kemudian penyesuaian aktivitas pembelajaran untuk kebutuhan belajar kelas A dan B dengan pembagian waktu belajar sesuaikan. Adapun implementasinya menekankan pada 5 hal: pengenalan konsep tauhid, kemudian pembelajaran dan pembiasaan ibadah, adab dan akhlak. Jadi materinya sedikit, lebih banyak ke pembiasaan, seperti pembiasaan berdoa sebelum makan, itu dibiasakan. Pengembangan fisik dan motorik diintegrasikan dengan permainan yang menyenangkan seperti permainan di luar ruangan yang menghasilkan anak berlari, melompat dan bereksplorasi. Kemudian pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Kemudian yang terakhir kegiatan akhir pekan, itu menyelenggarakan kegiatan seni Islami seperti menggambar dan prakarya bertema Islami dan lomba hafalan surat pendek. Kemudian di kegiatan harian, terlaksananya kegiatan harian itu di hari Senin sampai Sabtu, jadi 6 hari, dimulai dari pukul 7:30 sampai 10:30. Dimulai dari kegiatan pembukaan 1 jam, doa pagi, pembacaan Al-Quran, senam pagi, dan gerakan fisik. Kemudian pembelajaran tematik itu disesuaikan dengan pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari. Ada materi akidah, akhlak, adab, dan lain-lain. Kemudian ada istirahat. Ini yang menariknya, di mana istirahat itu anak-anak makan makanan yang dibekal dari rumahnya, karena di Darul Falah ini tidak dilarang untuk jajan di lingkungan sekolah, sehingga anak-anak itu lebih diprioritaskan untuk bawa makanan dari rumah. Dan itu berdasarkan kepala sekolahnya mengatakan bahwa justru itu salah satu hal yang membuat orang tua menarik untuk memasukkan anaknya ke Darul Falah, karena anak-anak terkena jajan. Ya. Kamu ayam makan siang gratis. Siap. Kita lihat. Kemudian terakhir kegiatan penutup dari jam 10 sampai jam 10:30 itu refleksi pelajaran yang sudah dipelajari, kemudian doa dan pulang.
Kemudian kegiatan mingguannya ini kegiatan berbasis eksplorasi lingkungan seperti membersihkan kelas. Jadi biar peka terhadap lingkungan minimal bisa ngeberesin dulu sama kelas yang berantakan. Kemudian kegiatan semesterannya ada kegiatan penilaian perkembangan anak, raport juga evaluasi. Kemudian rihlah Islami atau outingnya yang telah dilaksanakan ke kebun binatang. Kemudian pekan olahraga dan seni, praktek ibadah, manasik haji, kemudian rapat dan evaluasi semesteran para murid. Yang terakhir dari semua pelaksanaan yang telah dilaksanakan, kemudian ada evaluasi, di mana evaluasinya terdiri dari 3. Evaluasi harian yaitu observasi aktivitas anak dalam kegiatan hariannya, kemudian asesmen tematik yang dilakukan setiap akhir bulan untuk mengevaluasi pemahaman anak terhadap tema yang telah diajarkan. Jadi ada semacam ulangan atau murojaah 1 bulan sekali. Kemudian evaluasi akhir semester dengan kegiatan seperti UAS kalau di jenjang yang lebih atas itu disesuaikan dengan percakapan perkembangan Raudatul Atfal. Hambatan dan tantangannya seperti apa gitu ya, walaupun terlaksana setiap tahunnya apa yang direncanakan, tetapi ternyata menurut kepala Darul ini ada tantangan dan hambatannya gitu. Yang pertama adaptasi perpindahan kurikulum. Jadi Darul Falah ini baru menggunakan kurikulum Merdeka ini baru semester ini, sedangkan sebelumnya KTSP. Jadi masih adaptasi. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia. Ini karena tadi 4 orang, 1 orang merangkap sebagai kepala sekolah, maka di guru di 2 kelas ini, yang 1 di kelas B yang ada kepala sekolahnya, karena kepala sekolahnya terbatas untuk bisa ikut andil dalam mengajar gitu di kelas nanti karena disibukkan dengan administrasi, itulah tugas kepala sekolah. Kemudian dari segi administrasi juga kan ada pengisian emis, katanya tidak bisa dikerjakan oleh guru-guru di sana karena Fokus kepada anak. fokus kepada anak dan kurang katanya kemampuannya, jadi mendelegasikan kepada orang lain. Itu salah satu keterbatasan. Kemudian fasilitas kelas, tadi bisa dilihat ya, yang pertama kelas A itu lesehan pakai meja, sedangkan kelas B itu pakai meja dan kursi. Itu pun meja dan kursi itu adalah meja dan kursi warisan dari zaman dulu. Jadi pas Abi belajar di dunia kayak tak Aduh, awetnya saya. awet lagi sedih kayak gitu kan jangan keterbatasan administrasi yang tadi. Kemudian peran orang tua dalam pembelajaran, katanya masih ada beberapa orang tua yang ketika nitipkan anak KRA yang nitipkan 100% gitu. Jadi ketika di rumah udah diatur gitu, sehingga kemampuan anak untuk membaca ikro, membaca baca dan lain-lain itu terbatas gitu ya, karena tidak ada bantuan dari orang tua. Kemudian pembayaran SPP yang terhambat, nah ya itu hambatan yang paling utamanya ternyata perkataan bahwa gaji di kampung teh masih 200-500 teh ternyata benar adanya gitu ya lulusnya. Pembiayaan 200-500 berarti pas ngajar Abi dulu sabaraha gitu teh. 75. 175. Maksudnya 75. tuh ya. Oh, antara 75 terus 125, 75, terus sejuta 200. Oh, itu Tapi nama iPhone. Makanya itu salah satu hal yang harus diapresiasi tinggi itu ya buat guru-guru yang di desa di. Alhamdulillah nuhun itu kita yang bisa dipelajari. Ros. Angka itu mah harus siap sedia. Iya. Kalau yang bertanya mau Hamidah nggak? Boleh. Abdil Bu. Oh, Iya. Mau ke Bu Haji terus Iya. terus bakal pasti Bu Haji. banyak pertanyaan. Terus dibuka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan untuk keduanya sekaligus ya. Ini di luar Burona. Ada fenomena bahwa memeh balik geus balik teu baraleg. Itu biasanya di RA siswa RA itu lebih soleh daripada mamahnya. Amin. Kenapa? Setiap mau makan pasti lebih ingat si anak daripada ibunya. Jadi indung teh kasadarkeun ku anak gitu.
Itu kan memeh balik geus baralik perudak teh. Saroleh. Tapi fenomenanya ketika sudah balik teu baralik. Asup SMP geus eureun ngaji. Nah, otomatis si kelakuannya itu tidak sehebat ketika mereka anak-anak di RA. Nah, di RA tadi teh Darul Falah, strategi apa yang dilakukan untuk mengontrol alumni-alumninya selain Burona ya? Burona kan sudah terjamin sampai Balen G. Sudah bisa dilihat oleh kita. Nah, nasib yang lain itu seperti apa? Bagaimana strategi yang dilakukan oleh RA Darul Falah untuk menjaga para alumninya supaya nanti bisa ada keberlanjutan, bisa masuk ke pesantrennya Pak Repi gitu kan. Nah, itu saja mungkin. Jadi fenomena memeh balik geus balik teu baralek, bagaimana strategi jitu yang dilakukan oleh RA Darul Falah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Sudah sekalian ya. Kan mau sampai cepat banget. Iya. Dari pacaran ini. Oh iya. Dua-duanya aja ya sama Pak Repi sama Terona ya. Setelah menyimak dan melihat ya tentang strategi pembelajaran di pondok pesantren Pak Repi dan RA di TT Corona yang baik dan solehnya bukan main. Ya. Soleha. Ya soleha dan karakternya yang baik. Nah, strategi apa? Apalagi kalau di pesantren ya. Zaman dulu kan kita tanding ke guru itu teh bukan main terbiasa dicarioskeun we cek ABG. Mungkin we dehena we urang teh sekarang juga. Ya. Di Parepi tadi apalagi jauh di pegunungan, ada lagi yang dikatakan manakiban. Ibu pernah dengan suami almarhum ya, karena enggak ada tapi kan kaitan nyari sana kasihan. Pernah berkunjung ke pesantren yang di Banten, Ajengan Dimyati ya kalau nggak salah. Saya karena mau nanti tadi tinggal kamu sini cuma tiba. Kok ya Allah subhanallah kali Parepi orang cinta karena ilmu pajengannya teu aya tunduk teu aya nanaon tapi udah ayeuna udah karat kieu geus melel Tuh, nyindiran api. itu enggak nyindiran kan memang kita kan membuktikan ya Pak Repi ya. Nah, mungkin kita sharing dengan Pak Repi dengan Terona strategi itu supaya anak itu tadi ke kita tidak cepat membosankan. Terus anak santri dan santri apalagi ada tadi yang dikatakan kolaborasi dengan anak kibat separet namanya menyatukan dengan uang sami tapi berbagai itunya apa visi dan misinya supaya yang dikatakan rahmatan lil alamin menciptakan santri juga RA yang kamera tadi menambahkan yang solehah. Terus kan yang di era itu kita membutuhkan kesabaran yang gede ya apalagi kita masih gadis loh yang buah ya itu strategi antara PT dengan Pak Repi mungkin bisa kolaborasi ada bagi tertentu supaya pembelajaran kedua antara pesantren dan dengan era itu tercapai dengan seefektif dan seefisien mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Atau nuhun kangge pertanyaan dan tanggapan dari Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk merespon pertanyaan dari Bapak Ibu, terkait tadi ya terkait dengan pembelajaran khususnya di pondok pesantren Miftahul Faidhiyah. Jadi memang dalam rangka yang mengontrol keberlangsungan bagaimana khususnya alumni karena apa ya ini kalau di saat itu kan kebetulan yang pimpinan pondok pesantrennya itu dulu bekas ketua organisasi lah gitu ya, ketua gerakan Ansor dan sekarang sudah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama di Kabupaten Karido. Jadi salah satunya adalah dengan santri itu bukan hanya diajarkan tentang ilmu keagamaan saja, tapi juga
di kader gitu, baik itu kemudian yang perempuan masuk di PPNU gitu, yang laki-laki masuknya misalnya di IPNU, kemudian ada yang juga yang masuk menjadi Ansor Banser begitu, sehingga memang melalui ikatan-ikatan seperti itu ya jadi lebih terikat dan keberlangsungannya pun sangat panjang gitu. Bahkan yang tadi yang bisa dilihat yang dari desa-desa tetangga itu datang jauh-jauh ya, salah satunya bukan hanya karena ada ikatan pesantren, tapi memang karena punya ikatan keorganisasian juga. Jadi itu salah satu strategi yang diterapkan sehingga keberlangsungannya terus gitu. Jadi pembelajarannya ya jadi terus berlangsung seperti itu. Salah satunya itu, kemudian ya salah satunya juga supaya untuk membuat aktivitas santri, karena memang ada yang libur, kemudian ada yang tidak sekolah juga, sebagian yang sudah lulus sekolah. Itu ya salah satunya seperti tadi dengan kita dengan punya perkebunan kopi, kapol, dan alhamdulillah salah satunya ini yang di depan 3 yang di situ ada penyuka kopi. Itu kalau ya di kedai itu ada yang waktu itu kita dengan Pak Diki, Pak An ya, nongkrong di situ. Itu kan di bannernya ada Talegong ya, ya ada tulisan Talegong. Itu salah satunya produknya kita perkenalkan si kopinya ke yang punya itu. Kebetulan yang punya kedai penyuka kopinya kan pernah ke Talegong untuk mencari kopi yang ada dijual. Jadi kalau kopi di sini bisa pesannya misalnya kopi Papandayan, kopi Cilawu, kemudian kopi Pakenjeng dan lain sebagainya. Jadi si kopi nanti berdasarkan wilayah kecamatan, di sini ada menu-menunya. Ya, Pak An ya? Iya. Yang pada waktu itu Pak An pesan bahasa Inggris, dikiranya apa, ternyata yang datang teh manis gitu ya. Paling kan sering cenah gaya bahasa Inggris, ternyata yang datang teh manis gitu. Di situ salah satunya begitu juga. Kemarin melalui produk kopinya, alhamdulillah waktu ada opok itu berhasil mendapatkan hadiah sebesar 25 juta. Dan kopinya itu nama kopinya Santigi Arabica. Dan kita yang nggak bisa dihubungi di sini ya. Nah itu ya, jadi waktu itu bahkan pas pernah disediakan oleh Kementerian UMKM untuk pelatihan kemasan. Salah satunya ya waktu itu di Hotel Alamanda. Waktu itu jadi ada pelatihan, jadi di Spangdamelkeun desain kemasan oleh Kementerian UMKM, termasuk diberikan barcode, karena kan barcode bayar katanya gitu. Tapi waktu itu diberikan barcode secara gratis oleh Kementerian UMKM. Itu salah satunya. Jadi supaya programnya berkesinambungan begitu. Kalau itu strategi yang dilakukan di pondok pesantren di Kecamatan Talegong, kalau itu seperti itu. Gitu. Menambahkan mungkinnya tadi setuju dengan Pak Revi bagaimana cara menguatkan alumni ya. Salah satunya kalau Darul Falah itu kan masih TK ya, masih dasar, jadi lebih diarahkan anak-anak itu buat lanjut lagi ke jenjang di atasnya seperti MI, Sanawiyah itu kan ada di sana di Darul Falah. Jadi dianjurkan buat ke sana gitu. Ada kepala sekolahnya tahun kemarin dari 40 orangan sekitar 23 orang itu masuknya ke MI. Itu salah satu cara untuk mengikat nilai-nilai yang sudah diajarkan di TK biar manjang gitu. Selain itu mungkin mengaktifkan orang tuanya untuk ikut pengajian yang ada di masjid, sekitar masjid di TK itu. Jadi selain anaknya mungkin orang tua ini itu mungkin yang baru dilaksanakan oleh Darul. Apa? Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Bu Leo, strateginya untuk ya, strateginya betul ya. Strategi Yang untuk pembelajaran di Pontren supaya anak tidak cepatnya membosankan. Kadang-kadang pendekatannya kadang-kadang kan kalau anak sekarang mah yang idolakan A, B dan lain sebagainya. Kalau kita mah dulu siapa yang penting mengajar, orang ditinggalin bukan non istilahnya orang yang, tapi pembelajarannya. Kalau anak sekarang kan mengidolakan orang-orangnya.
Abdi mah paling tadi bela diri abdi. Anu perkawis nunutan. Kan awal ilmu itu nurun, Bu. Nurun itu cahaya. Tak tepai dengan cahaya serah bagaimana? Jadi figur gitu. Ya sama itu kayak anak kita itu kan lumayan itu pendekatan sama masyarakat apalagi di gunung gitu. Karena kalau di gunung itu pengalasan pasti loba tani, tapi kok kalau kami jumpai kan kalau pengawasan teh gimana tuh beres, setelah itu menjaga esoknya itu gede yang ibu senang teh nya itu kan disebut teh metode-metode pelajaran itu yang harus diterapkannya. Ya, salah satunya mungkin itu Pendekatan dia. ya pendekatan kalau di kita mah kebetulan ada pendekatan organisasi sih gitu. Oh, Ya Karena kata jadi ayah belum kita. ayah berketan jadi karena Maya lebih Jadi singkat. kuahnya sudah berjalan. Ya, dengan jadi kalau bijak. anak-anaknya jadi santri, nah bapak-bapaknya didipakeun gitu. Oh iya. Jadi kalau kayak Ronama tadi di barudak tuh bisa jajan udah kayaknya jangan now gitu. Karena jajan kan marolot tuh bisa begitu menimbang bisa. Intinya biasanya. Ya, tentang dibangun komitmen berarti nya sama Iya, orang. itu komitmen sama orang tua. Berarti itu mah irit ya. Iya, gitu ya, makanya orang tua tertarik. Itu juga melalui beberapa tahapan sebenarnya, Mas. Asalnya dibolehkan jajan katanya, dan semuanya 2.000, tapi ternyata ketika dibolehkan 2.000 semuanya ada yang lebih, ada wae yang ditewang nanti. Nah, ketika ngambil uang lebih, kadang dan jajan eta itu jadi bosan uang hilang, udah dihapuskan 2.000. Boleh bawa 2.000 tapi ditabungnya ke guru, nanti sama guru dikondisikan buat jajannya apa. Nah, lama-kelamaan bosan oke. Nah, baru dari sana ternyata mau jajan mau tidak anak-anaknya bosan baik, udah aja Disediakan masing-masing. Dan itu orang tua yang menyebutkan. Terus tadi pertaruhan gimana tuh anak-anak biar menarik gitu ya dengan belajar, karena anak-anak pada hakikatnya di usia 4 sampai 6 itu waktunya belajar. Maka ya strateginya bagaimana membuat pembelajaran rasa bermain gitu ya, walaupun kalau dalam kasus dalam sekolah itu banyak keterbatasannya gitu. Dari tempat aja sempit buat pelajar 45 orang itu bangunannya cukup sempit gitu ya, buat enak dipakai main. Tapi ya begitulah. Jadi mungkin ada perbedaan ya antara TK biasa dengan TKRA. Kalau TKRA kan waktunya dari khusus yaitu terhadap pembelajaran antara Al-Quran mungkin ada hadis sedikit lah dari dia. Kalau sama Pak Repi yang tadi menakim itu berarti banyaknya. Menakim mah persabarasa sih. Ngamin kan? Mami. Berarti udah terjadwal sama Pak Repi. Ya dia Jadi- memarhabaan paling Ya, gitu. jadi Iya, pengharapan. jadi sambil teh kecil. misalnya jalan dalam 1 minggu teh paling-paling 10 mangkoba gitu. Oh, Jadi- ya dia jadi marhabaan gratis gitu di masjid. Tapi sambil tadi kan menyatukan. Gitu. Tah menyatukan mah marhabaan di ulem. Oh Iya, kita menyatukan. Tuh, eta perbaikan hiji sareng saneskan mah laki-laki. Menyatukan. Ulang kan. Satu karena ini aslinya nih. Terus iya Bu Haji Pokoknya menyatukan. terkait jajan. Bilih bade nurutan di Darul Ihsan teh penten sakantenan ngamalkeun naon rupiah anu katampi ti para dosen. Ayeuna teh kerjasama sareng lembaga pengadministrasian kependidikan urang Jawa Timur. Jadi di ditu teh ayeuna di Darul Ihsan teh di awal teh pembayaran 60.000 per santri, fungsina teh kanggo presensi termasuk kanggo uang jajan ge top up si orang tua teh karena Ada dirinya atau sama sekali di itu upami jajan teh cekap gesek setiap bentuk jajanan teh dengan harga yang ditentukan sesuai sareng daya gesek eta gitu. Dan penten ku kitu teh urang pihak pesantren nu tadina teu aya pemasukan da jajan keluar teh jarajan teh ka tatangi we berarti tatangi teh kadang ngare goreng ka pesantren teh. Tidak tahu berterima kasih karek sadar lamun santri pere cenah euy dagangan teh. Nah, untuk menyiasati itu kami buat strategi dengan kartu. Jadi teu tiasa jajan. Ada kartu na teh geus kanggo jajan teh dina kartu gitu. Teu tiasa kanu sanes gitu. Itu atau itu? Ayo bisa. Tapi ini ya. Kulan Boleh. Ya, setuju. nyata eta teh kan painten
strategi yang bisa kita Selama itu berjalan apa? nya neme ya. Ayeuna teh masih sosialisasi jadi bayaran awal teh mohon kanggo awal teh 60.000 per santri gitu. Jadi maksimal saldonya 60.000. Sanes ieu mah painten kanggo bayar kartu, kanggo proses awal. Tangke mah per bulan sesuaikeun eta mah sareng kemampuan orang tua sareng mohon dan di top up kana kartu. Ayo santri eta di Parepi tanah videonya kita sering aja ya sekalian. Adakah kasus pencurian? Mohon tak tadi ngantisipasi da kartu teh kan pin masing-masing. Mata sadia maupun sanes gitu. Karena untuk pencurian kalau kita tidak ada bukti kan dosa. Sebenarnya ayat ini kan anu yang itu supaya pencurian bisa masuk itu ada enggak? Pencuri ngaku? Yang maksudnya yang mengambil Ya ada sesuatu teh. Kan memang kedah aya ti pihak pengurus anu punya kayak apa teh interogasi mah ade dan jago interogasi mah kalau mah dengan ari nu kirang sae mah ada santri nu tos lihai mah maokna ku Quran oge sumpah wantun. Iya. Pas aku bisa nyampein Tadi itu wajib kaitan wajib jadi salah satu kita serta didik taman benteng masyarakat kumpul Oh, berapa dari CKP nyampe sehingga pakajan dan permasalahan tapi di tiap lembaga pendidikan baik di pesantren ataupun di luar pesantren sehingga anak kurang kena dipelajari mereka dan kenal metode yang paling tepat untuk menyiapkan mereka agar siap menerima pembelajarannya. Karena kan akhirnya sekali dengan banyaknya film-film anu pendek itu sangat besar pengaruhnya. Tuntutan materi butuh waktu misalnya 1 jam setengah di kelas. Sementara anak sudah tidak siap dan akhirnya makan gantung kan indikatornya kan gitu nih. Gantung, malu, sama. Sehingga kita memang karena terjun di dunia pendidikan kaitannya kita harus terus mencari Formula yang untuk menghadapi generasi Z ini. Siap. Bisa dicekapkan? Bisa Dicekapin aja. Biasa dicekapin. Kalian, akhirnya dicekapkan. Karena lama-lama dikawinin. Dikawinin kumaha tuh. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada soal kata yang kurang berkenan, apabila ada kata yang kurang pas. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan semoga menjadi satu pengetahuan dan referensi bagi Bapak Ibu. Amin. Apa yang kita sama-sama saling belajar. Pak, terang-terang Itu saja mungkin.